Saudara-saudara pengikut Yesua HaMashiach, Yesus Kristus yang terkasih. Khotbah kita hari ini Minggu 10 Mei 2020 diberi tema pemimpin jujur, rakyat sejahtera. Bahan bacaan Alkitab Perjanjian Lama Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 dengan judul pembacaan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tema dan judul khotbah memberikan konotasi pada variabel tertentu, yaitu kejujuran adalah kekuatan spiritual yang berasal dari Tuhan karena takut kepada Tuhan. Kekuatan spiritual itu memiliki berbagai varian yang bisa ditelusuri dalam proses perjalanan panjang tokoh Yusuf, anak Yakub. Dalam kitab Kejadian sebelum pasal 45 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kekuatan spiritual seseorang pemimpin bisa diukur dari sikap dan perilaku memimpin. Karena dia mengalami proses panjang dengan pengalaman panjang. Susah, duka, senang bersama Tuhan. Oleh karena itu ketika dia memimpin, dia tidak mementingkan pribadi atau keluarga atau kelompok atau golongan tertentu. Dan dia tidak memandang siapapun, suku, agama, daerah, golongan, partai, kelas sosial atau strata manusia. Dia tidak memandang muka. Perilaku pemimpin seperti ini sudah sukar ditemui baik di lembaga pemerintah atau di lembaga agama. Praktek kepemimpinan yang dilakukan selama ini, mereka tidak lagi menghormati dan tunduk kepada sumpah jabatan. Yang ketika sumpah memakai kitab suci atas nama Tuhan, itu hanya sebagai simbol belaka. Kalau kita investigasi di desa-desa, akan ditemui bahwa dana desa atau bantuan rumah sederhana di desa-desa itu diberikan ketika mata rumah menjadi raja atau pejabat desa. Mereka mengutamakan adalah keluarganya, konco-konconya, atau teman dekat. Malahan staf pemerintah, pensiunan, ASN juga dapat bantuan. Sementara mereka yang sangat membutuhkannya menanti dan menunggu terima nasib yang malang. Dengan demikian walaupun uang negara triliun rupiah sekalipun, kalau tidak dikelola dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan, rakyat belum bisa menikmati yang namanya sejahtera itu. Cerita Yusuf cukup diketahui luas oleh dunia agama-agama, dunia bangsa-bangsa. Kecuali yang tidak pernah baca Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita meneliti pasal-pasal sebelum Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, maka kita temukan perjuangan dengan kekuatan spiritual Yusuf yang dijelaskan di dalam tafsiran-tafsiran baik Israel Bible Center, baik itu di interpretasi Dictionary of the Bible, baik juga tafsiran masa kini. Maka ada kesamaannya, yaitu telah menyebut
Kisah Yusuf seperti novela. Kejadian 37 sampai 50. Di mana Yusuf adalah seorang pemimpi dan penafsir mimpi. Konflik awal yang terjadi dengan saudara-saudara juga adalah akibat dari mimpi Yusuf tentang bulir-bulir gandum, sehingga dia mendapat tantangan besar dari saudara-saudaranya. Di simpul inilah kita menemukan bahwa mimpi Yusuf itu juga tertulis di dalam kitab Mesir yang punya kesamaan dengan mimpi-mimpi Mesir. Tetapi Tuhan Allah membalikan kitab mimpi Mesir untuk menyoroti hikmat Allah Israel. Tuhan Allah memberikan visi sorga, sehingga para penafsir dan ahli-ahli Mesir itu tidak bisa menandingi Yusuf dalam menerka mimpi-mimpi yang ada, khusus mimpi perawan. Saudara-saudara, mimpi yang diterka oleh Yusuf itu memang sudah dimulai oleh Yusuf ketika ia mengikat berkas-berkas gandum dalam mimpinya. Dan berkas-berkas gandum yang terkumpul itu dari saudara-saudaranya tegak dan tunduk kepada tegaknya berkas tumpukan dari Yusuf. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu tunduk kepada tumpukan kaki Yusuf. Kejadian 37 ayat 7. Oleh karena itu, mimpi itu mencerminkan bahwa dari lantai pengirikan di Mesir itu tidak berakhir memberikan kehidupan kepadanya di rumahnya. Melainkan hal itu membangkitkan kemarahan saudara-saudaranya sehingga ia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 8. Saudara-saudara, mimpi seorang seperti Yusuf yang pernah dia melihat bahwa dia masuk ke dalam sumur. Tetapi itu juga menjadi kenyataan bahwa dia dipenjara. Penafsiran ini mengungkapkan bahwa saudara-saudara Yusuf melemparkannya ke dalam lubang. Dalam bahasa Ibrani disebut bor. Artinya lubang yang kosong, lubang yang tidak ada air di dalamnya. Tidak ada air di dalamnya itu dalam arti bahwa itu kering. Ein bomaim. Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Sementara dalam bahasa Ibrani bor diterjemahkan dengan lubang, yang sama juga berarti baik. Ulangan 6 ayat 11, Amsal 5 ayat 15. Hanya sumur atau lubang khusus tidak memiliki air, itu menandakan bahwa Yusuf akan berakhir di penjara dalam perjalanan panjang. Dia mengalami proses yang kering di dalam sumur. Dan dia mengalami akan penjajahan jiwanya. Tapi itu tidak sampai di situ saja. Dia tidak berakhir di penjara karena Potifar. Sebaliknya Allah Israel bekerja melalui Yusuf untuk mengangkat martabatnya melalui menafsirkan mimpi Firaun yang mengarah kepada pembebasan Yusuf dari penjara. Mengarah kepada kebangkitannya ke jenjang
kekuasaan yang tinggi sebagai otoritas, penguasa, dan penyelamatan orang-orang di sekitarnya selama kelaparan. Lihat Kejadian 41 ayat 16 dan ayat yang ke-25. Seperti Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kamu adalah orang yang melawan saya. Tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Untuk mewujudkan bahwa banyak orang harus tetap hidup. Tetap hidup. Dalam Kejadian 50 ayat 20 disebut itu lehayaut. Yaitu kehidupan yang harus dijamin. Tuhan mengirimkan Yusuf untuk menjaminkan kehidupan orang. Lehayot. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Dan pengalaman Yusuf mencerminkan akan kehidupan bangsa-bangsa di Mesir. Bahwa hikmat Allah itu melebihi hikmat orang-orang di Mesir. Meskipun mimpi Yusuf tentang berkas gandum tidak segera menghasilkan kehidupan baginya dan keluarganya. Allah Israel memastikan bahwa Yusuf memiliki mimpi yang menghasilkan kehidupan bagi keluarganya. Dan semua bangsa di Mesir. Tetapi menurut buku mimpi, orang Mesir itu tidak memberikan kebahagiaan. Sehingga keyakinan penguasa Firaun tentang tokoh Yusuf yang melebihi kekuasaan daripada ahli-ahli dan para ilmuwan yang pintar di Mesir itu. Sehingga Yusuf diangkat menjadi pemimpin. Adalah cara Allah menggunakan otoritas mimpi Mesir menjadi kenyataan di pribadi Yusuf. Cerita Yusuf ini adalah cerita yang membangkitkan akan kehidupan bangsa-bangsa. Di mana bangsa-bangsa diselamatkan. Israel sebagai tempat untuk membangun masa depan. Walaupun mereka memimpin di tanah perasingan, Yusuf berada di Mesir sebagai orang asing. Tetapi dia diangkat menjadi pemimpin mangku bumi di Mesir. Dan pada varian yang satu ini lagi adalah pusat perhatian cara Bapak Yahweh Elohim mempertontonkan festival besar yang perjuangannya untuk menyelamatkan orang seperti Yusuf memperjuangkan kehidupan orang Mesir dan bangsa-bangsa sekitar. Festival itu adalah festival Purim yang dibuat oleh Raja Ahasveros di Puri Susan melalui Ester dipilih sebagai permaisuri raja. Saudara-saudara, Ester sebagai tokoh yang ditampilkan untuk menyelamatkan juga bangsa Yahudi. Bahkan penulis Alkitab meniru keberhasilan penyelamatan tokoh Yusuf yang sejajar dengan tokoh Ester, seorang perempuan keturunan Yahudi. Bahwa Ester naik ke puncaknya, puncak kekuasaannya adalah cara Allah sama seperti cara Yusuf. Dan memberi berjuang melawan kesulitan untuk menjadi penyelamat umat manusia dari pejabat-pejabat negara yang berhati jahat. Kisah Yusuf dan Ester sebagai dua varian dari satu variabel dengan resonansi tematik sejauh keduanya memenangkan bantuan para pejabat kerajaan di negeri asing, baik itu di Persia
maupun itu di Mesir. Kitab Genesis atau Kejadian mengungkapkan Yusuf mulai naik posisi otoritas di Mesir ketika Yusuf menemukan rahmat. Yusuf menemukan rahmat dengan bahasanya Payitsta Yosef Hen. Diulang lagi ya. Payimsta Yosef Hen di mata Potifar. Artinya Yusuf menemukan kasih setia Tuhan. Menemukan jati dirinya di hadapan kapten penjaga Firaun. Kejadian 39 ayat 4. Demikian pula langkah pertama yang diambil Ester untuk menjadi ratu di Persia. Ketika dia menyenangkan pengawal perempuan Hegal dan mengumpulkan kesetiaan di hadapan Hegai, maka dia disodorkan sebagai seorang permaisuri Raja Ahasveros. Kedua tokoh ini awalnya memiliki kesamaan, tetapi kemudian kisah Ester terlihat juga dibarengi dengan seorang tokoh istana yang dianggap sebagai orang penting di istana Susan, Raja Ahasveros. Dia seperti Yusuf, di mana Firaun mengambil cincin tanda tangannya, yang dalam bahasa asli disebut Payasar Paroh et Tabato Meyal Yado. Artinya Firaun mengambil cincin tanda tangannya dari tangannya dan meletakkannya, atau diartikan memasukkan, menyerahkan ke dalam tangan Yusuf. Genesis Kejadian 41 ayat 42. Dan itu sama dengan penulis kitab Ester, menggunakan bahasa Ibrani yang sama persis, menggambarkan Raja Persia yang memberi wewenang kepada Haman. Raja mengambil cincin meterai dari tangannya, yang dalam bahasa asli Ibrani disebut Payasar Hamelek et Tabato Meal Yado, dan memberikannya kepada Haman. Ester 3 ayat 10. Tetapi cincin yang diberikan kepada Haman itu berbeda dengan cincin yang diberikan kepada Yusuf. Sebab apa? Sebab cincin yang bagi Yusuf itu adalah hadiah Allah. Hadiah Tuhan yang menyelamatkan keturunan anak cucu bapaknya Yakub yang disebut Israel di tanah Mesir. Yaitu Allah mengizinkan Yusuf untuk menjadi penguasa Ibrani di bawah Raja Mesir di tanah perasingan. Tetapi cincin yang diberikan Raja Persia Ahasveros kepada Haman adalah cincin permusuhan kepada orang-orang Yahudi. Ester 3 ayat 10. Karena dengan kekuasaan Haman yang memegang otoritas kekerasan terhadap umat Tuhan, dan melalui cincin yang diberikan Haman, maka Ester sebagai permaisuri dapat mematahkan kekuasaan Haman. Kekuasaan Ester melebihi kekuasaan Haman karena Allah menyertai dia. Dan kekuasaan Allah dijadikan senjata untuk membunuh Haman melalui tangan dari si Raja Ahasveros demi menyelamatkan bangsa Israel di Persia, yang sekarang disebut negara Iran, dari rencana jahat memusnahkan bangsa Yahudi oleh Haman. Demikian Yusuf akhirnya menyelamatkan orang-orang yang tinggal di Mesir dan sekitarnya melalui kelaparan yang cukup panjang. Saudara-saudara, dengan demikian Tuhan menampakkan sosok-sosok yang menyelamatkan, tapi juga sosok yang membahayakan umat di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara,
Oleh karena itu Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 adalah peristiwa kontemporer yang membongkar akan masa lalu saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf. Dan yang diatur oleh Tuhan Allah ketika drama ilahi yang dijalani oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Semua mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Bahwa semua saudara-saudaranya tunduk kepadanya dan takut. Tetapi juga dalam ayat 1-8 memberikan nilai dan makna pertemuan masa depan Israel yang dibangun dari 12 anak Yakub menjadi 12 suku bangsa besar Israel. Yang memenuhi dan tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Yang telah dipahami Yusuf dengan kekuatan spiritual melihat masa depan dunia. Dengan mengalahkan para orang-orang berilmu di istana Raja Firaun. Tetapi saat pertemuan keduanya ini. Pertemuan kedua belah pihak antara saudara-saudara Yusuf dan Yusuf. Di kediamannya. Ketahanan hati Yusuf diporak-porandakan oleh darah keturunan Ibrani. Satu bapa. Tetapi lebih dari itu dengan adiknya yang bungsu Benyamin, satu kandung ibu Rahel yang sudah tiada. Hubungan kecintaan persaudaraan, keturunan 12 anak dari satu bapa yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, mengingatkan Yusuf untuk memeluk mereka satu persatu sebagai saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tanpa dia memperhitungkan jabatannya sebagai seorang mangku bumi di Mesir. Dia tidak bangga dengan kekuasaan yang didapat dari Firaun. Tetapi dia berusaha untuk bisa mempertemukan dia dengan saudara-saudara dan keluarganya. Disitulah persaudaraan yang utuh, di mana ada persaudaraan, ada kasih, disitulah ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Keselamatan itu tidak lain telah diberikan kepada keturunan leluhurnya, kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Yakub, yang namanya diberikan Tuhan sebagai Israel. Itulah yang harus diselamatkan dari kelaparan yang melanda dunia saat itu. Ingatan Yusuf adalah ingatan keilahian yang melupakan semua perbuatan kakak-kakaknya yang membuang dia ke dalam sumur dan menjual dia sebagai budak dan menderita sengsara karena masuk penjara. Itu dilupakan semua oleh Yusuf. Dengan demikian Yusuf hanya memperkenalkan diri bahwa akulah yang kamu jual ke Mesir. Tapi jangan kamu khawatir. Dan dia memberikan kesaksian bahwa perbuatan mereka itu adalah rencana Allah untuk mempersiapkan mereka agar mereka diselamatkan. Bahwa dengan perbuatan Tuhan Allah mengirimkan Yusuf mendahului mereka sebagai persiapan masa depan Israel menjadi bangsa besar di panggung sejarah dunia ini. Dengan kekuatan spiritual yang berasal dari Tuhan Allah, Yusuf meyakini saudara-saudara bahwa perbuatan dan tabiat mereka yang jahat itu dipakai Tuhan untuk mereka diikat pada saat pertemuan itu. Pertemuan persaudaraan. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang harus berpikir menembusi seluruh kehidupan kemanusiaannya. Menghancurkan kepalsuan dan kebencian yang menghalangi hubungan persaudaraan satu darah Ibrani keturunan yang dipilih oleh Tuhan Allah di sorga. Saudara-saudara, disitulah Yusuf menangis dengan gemuruh dan memeluk saudara-saudara dan adik-adiknya Benyamin yang bersandar di leher kakaknya. Yusuf,
Hubungan batin dan hati yang jujur bukan saja kepada mereka, saudara-saudara, tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, Yusuf menyatakan seluruh kehidupan yang selama ini dia lakukan di Mesir bagi kepentingan banyak orang, mempertahankan hidup orang Mesir, memberikan mereka kesejahteraan, memberikan mereka perlindungan. Yusuf memperlihatkan kepada mereka bahwa walaupun dia orang Ibrani, sebagai orang asing di tanah Mesir, tapi dia bisa menjadi orang kedua Firaun yang dipercayakan untuk menjaga kesejahteraan rakyat Mesir menghadapi bencana besar kelaparan di seluruh negeri, sehingga rakyat tidak binasa. Dengan demikian, Yusuf pada ayat-ayat ke-9 sampai 15, dia ingin supaya mereka berbuka hati. Mereka bercerita sebagai orang bersaudara gandong. Tetapi juga mempersiapkan mereka untuk pulang dan menceritakan perbuatan Tuhan Allah. Dan tidak dipersalahkan mereka. Agar supaya mereka menceritakan semuanya yang dilihat dengan mata kepala kepada ayah mereka Yakub. Sehingga Yakub bisa percaya bahwa anaknya masih hidup dan menjadi mangku bumi di Mesir, di tanah perasingan itu. Atas perbuatan Allah dan keberhasilan itulah Yusuf sampaikan pesan mengajak bapaknya Yakub Israel dan keturunannya datang ke Mesir untuk menghindar dari bencana kelaparan yang hebat 5 tahun lagi, baik di Kanaan maupun di tanah Mesir. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menoleh ke belakang atas proses perjuangan dua tokoh penyelamat bangsa manusia dan hukuman bagi seorang pemimpin yang penuh dengan dendam dan kejahatan yang ingin memusnahkan umat manusia, maka marilah kita melihat ke depan masa depan bangsa kita, umat kita, baik di pusat maupun di daerah. Dan sudah jelas, pemimpin yang berjuang bagi kesejahteraan rakyat terlihat dari kerjanya dan partisipasinya bersama rakyat. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia tidak memperhitungkan apa dia harus mati di ujung peluru. Dia turun kepada rakyat, mengontrol rakyat. Seperti Yusuf di Mesir, yang kontrol seluruh wilayah-wilayah untuk mempersiapkan masyarakat Mesir. Saudara-saudara, tapi harus diingat bahwa bila mana ada pemimpin yang jujur, tapi juga di samping itu ada pemimpin yang juga tidak jujur, yang kerjanya hanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Malahan bisa saja teman yang baik adalah setru yang jahat dengan rencana-rencana gelap untuk menghancurkan kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena perilaku tidak puas dengan apa yang ada. Semua yang dikerjakan adalah sia-sia, walaupun dia menganggap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berat untuk kepentingan banyak orang. Di balik pekerjaannya itu untuk memuaskan kepentingan dirinya. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu kita sebagai pemimpin yang merayat adalah pemimpin yang selalu mempersiapkan, mendorong rakyat untuk patuh dan taat dalam menghadapi bencana ini. Tetapi juga pemimpin yang menjaga rakyat agar jangan tertular dan memakan korban yang banyak. Bencana pandemi COVID-19 yang bisa meluluhlantakkan ekonomi negara. Perusahaan-perusahaan besar bisa bangkrut. Ekonomi keluarga ambruk. Tapi bila pemimpin yang jujur dan takut Tuhan, yang bekerja demi kepentingan banyak orang, dan bekerja dengan hati yang tulus, pasti Tuhan melihat
Dan Tuhan akan berikan berbagai kemungkinan bagi pemimpinnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu itu di hadapan Tuhan itu tidak mustahil. Saudara-saudara, untuk kita semua dalam menghadapi bencana COVID ini, kita harus tenang. Kita harus berpengharapan. Kita harus berkeyakinan dan berkekuatan yang berasal dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika kita semua jujur satu hati, kita satu pikiran. Jangan ada dusta di antara kita. Bukan saja di pemerintahan tapi juga di lembaga agama, di mana di situ ada umat Tuhan, tetapi juga sebagai rakyat. Pemimpin umat yang katanya dekat dengan Tuhan Allah di sorga. Tapi ketika dalam kepemimpinannya, dia memporak-porandakan kebersamaan dalam kepemimpinan dan mengambil jalan sendiri. Sebetulnya dia sementara mempraktekkan perilaku Haman seperti di istana Raja Ahasveros di Persia pada zaman Ester. Yang mempergunakan otoritas raja untuk membinasakan rakyat yang dipimpinnya. Untuk membinasakan umat. Membinasakan anak-anak buahnya dengan perilakunya. Karena anak buahnya juga bisa mengkopi sikap-sikap Haman yang hanya kerjanya untuk kepentingan diri. Beda dengan tokoh Yusuf yang bekerja saat kelimpahan 7 tahun. Semua wali negeri, penilik dan pembantunya disuruh mempersiapkan lumbung-lumbung penuh berlimpah untuk hadapi 7 tahun bencana kelaparan. Malahan semua bangsa di sekitarnya datang menerima bagian untuk mempertahankan hidup. Disitulah perasaan memiliki rakyat sebagai bagian dari tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dengan demikian pemimpin yang benar, pemimpin yang besar adalah pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat, memperhatikan keselamatan rakyat dari bencana COVID-19 ini. Bukan pemimpin yang mempergunakan bencana COVID untuk mencari untung dan mengorbankan rakyat kecil. Bukan pemimpin yang mempergunakan corona ini sebagai jembatan untuk mengambil keuntungan dari pusat. Pemimpin yang takut Tuhan adalah pemimpin yang merasakan kesusahan rakyatnya, kesusahan orang lain. Pemimpin yang merasakan pedihnya perjalanan hidup, penuhnya kering kehidupan manusia. Bukan menyusahkan orang dengan alasan 1001 macam. Ketika rakyat yang lapar datang minta bantuan yang sudah diturunkan pemerintah pusat. Informasi yang didapat, rakyat yang berhak mendapat bantuan dibuat kriteria dan aturan yang menyulitkan. Jangan takut kepada pemerintah pusat, tapi takutlah kepada Tuhan yang melihat pikiran Anda, melihat tangan Anda, melihat hati Anda yang bekerja. Karena pembalasan itu lebih kejam dari hukuman dunia ini. Saudara, jangan saudara percaya bahwa saudara pada saat COVID-19 ini, saudara-saudara diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bisa menjaga rakyat. Dan saudara diuji kepemimpinannya. Saudara diseleksi oleh Tuhan. Apa saudara kerja baik atau tidak? Dalam suasana bencana COVID-19 secara global dan nasional sampai ke tingkat lokal, kita dihadapkan dengan peraturan Presiden nomor 363 tahun 2020. Tentang apa? Tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan tertinggal, termasuk di Maluku. Yaitu ada 6 kabupaten. Untuk itu, dipertanyakan bagi semua rakyat Maluku, semua umat Tuhan, dalam menghadapi kompetisi global di era revolusi industri 4, untuk beralih ke 15 dengan sistem teknologi digital.
Semua anak Maluku harus berbicara terbuka di simpul mana terletak ketimpangan sehingga 6 kabupaten di Maluku tertinggal dalam 1 dekade. Apakah yang menyebabkan kemandekan peningkatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Maluku? Apakah juga terjadi kesalahan pengendalian tata kelola pemerintahan di Maluku atau SDM kepala daerah diragukan? Atau juga DPR provinsi dan kabupaten tidak memiliki goodwill atau political will dalam mengontrol birokrasi pemerintahan? Ataukah juga penegakan hukum yang lembek terhadap berbagai kasus-kasus korupsi di Maluku? Tetapi juga apakah dana-dana desa yang sudah diturunkan Pempus selama ini pengelolaannya disalahgunakan oleh aparat birokrasi pemerintahan daerah? Ataupun diberikan salah kepada tujuannya? Yang berikut juga, apakah pemimpin daerah yang dianggap gagal memimpin dan tidak punya inovasi dan motivasi pembangunan dengan visi misi saat pilkada hanya retorika kosong? Atau rakyat yang sumber daya manusianya rendah dan mudah ditipu? Saudara-saudara, pertanyaan yang berikut, apakah kepala-kepala desa atau raja tiap negeri hanya alat politik bagi pemimpin daerah untuk meraih kekuasaan belaka? Bukan menjalankan tugas seperti penilik-penilik wali-wali negeri di Mesir yang mengumpulkan gandum-gandum pada saat panen raya untuk mempersiapkan menghadapi kelaparan bencana itu. Apakah Anda tidak menghayati bahwa Anda adalah ujung tombak di wilayah yang paling mendasar bagi kepentingan rakyat? Atau juga di mana peran para pendidik, intelektual, akademisi, serta universitas yang ada, serta lembaga-lembaga pendidikan non-formal untuk meningkatkan sumber daya Maluku dengan menelurkan ribuan sarjana tiap tahun? Kemanakah mereka itu sekarang? Dan peran-peran lembaga-lembaga keagamaan yang ibadahnya sudah mendekat ke sorga, tetapi juga mitra pemerintah, sudahkah mendorong umatnya meningkatkan motivasi, inspirasi, serta inovasi terhadap kehidupan umat dalam peningkatan hidup sejahtera di bidang ekonomi keluarga? Sementara gedung-gedung ibadah mewah banget. Sementara uang bermiliar-miliar yang harus dipakai untuk pemberdayaan umat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau pejabat-pejabat di Maluku punya mobil mewah, punya mobil mahal, rumah mewah, anaknya kuliah tinggal di apartemen, ikuti kuliah dengan mobil mewah, perlu KPK membuat pembuktian terbalik? Apakah bisa demikian terhadap harta kekayaan mereka? Agar tidak perkaya diri sementara rakyatnya miskin. Atau KPK diduga konspirasi terselubung dengan kasus-kasus di Maluku. Sama orang tatua di Pulau Saparua bilang sama dengan ikan lomba-lomba yang balumpa timbul, kemudian tenggelam lagi. Saudara-saudara, diduga itu kesalahan kita semua. Karena hak kontrol bukan saja di DPR. Tapi hak itu ada pada rakyat. Sehingga kesalahan itu ada pada kita semua. Sehingga jangan kita mempersalahkan. Karena pilihan itu ada di tangan rakyat. Suara rakyat yang disebut adalah suara Tuhan. Ketika saudara punya suara Tuhan itu salah mempergunakan, maka Anda juga bersalah. Dan Anda melanggar kehendak Tuhan. Dan ini menjadi dosa bagi kita semua di Maluku ini. 6 kabupaten yang tertinggal itu bukan milik 6 kabupaten, itu milik kita semua di provinsi ini. Yang harus kita uji kepemimpinan. Apa seperti Yusuf? Apa seperti Esther? Atau kita hidup seperti Haman yang hanya ingin
dengan kebencian dan membunuh orang, mengambil jabatan-jabatan orang, yang pada akhirnya Tuhan sendiri membunuh Haman dengan tangan Raja Ahasveros. Oleh karena itu, baik sebagai umat, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, harus introspeksi diri. Baik itu pemimpin masyarakat, pemimpin agama, sebagai rakyat, sebagai umat, kita harus membangun diri lagi. Kita harus tanamkan inovasi yang kuat dalam diri kita, agar kita akan lebih maju lagi. Supaya di tengah-tengah bencana ini, kita bisa hidup dan kita bisa sabar di dalam menghadapi bencana ini, karena Tuhan akan menyertai kita untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di Maluku maupun di dunia ini. Saudara-saudara, takutlah kepada manusia. Hormatilah sesama manusia. Tuhan tolong kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.